Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen atau renungan pendek. Kami akan sampaikan renungan pendek disertai doa syafaat buat Anda semuanya. Selamat mendengarkan. Saksi Anda di surga dan di bumi. Dalam berbagai peristiwa atau kejadian, selalu ada yang menjadi saksi atau menyaksikan, baik yang terlibat dalam peristiwa itu sendiri atau yang ada di luar peristiwa itu sebagai saksi mata. Terlebih dalam perkara atau peristiwa yang diduga merupakan tindakan melanggar hukum atau kejahatan. Saksi mata ini sangat dibutuhkan dalam persidangan perkara tersebut. Dalam persidangan pengadilan, saksi mata itu harus disumpah supaya kesaksiannya benar-benar seperti apa yang dia lihat atau alami, bersikap jujur dan terus terang menyampaikan apa yang disaksikan tanpa menambah atau mengurangi. Bila melanggar sumpah kesaksian ini, bisa berat akibatnya. Ia bisa dihukum karena memberikan kesaksiannya palsu. Saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahuinya bukti kebenaran. Jadi, saksi itu memberikan bukti pernyataan bahwa tahu benar apa yang dilihat, diketahuinya ada kebenaran di situ. Apalagi kalau Tuhan yang menjadi saksi, tidak bisa dan tidak mungkin disangkal kesaksiannya, kesaksian surgawi. Dengan dalil apapun, manusia mencoba mengingkar Tuhan tidak bisa dibohongi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesaksian apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang orang percaya, yaitu kesaksian tentang adanya keselamatan bagi manusia melalui putranya Yesus Kristus. Ada kesaksian di surga dan di bumi, seperti ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Demikian, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Di surga, Allah Bapa, Tuhan Yesus yang adalah Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu dan memberi kesaksian tentang kebenaran Allah itu, yaitu tentang Yesus adalah Anak Allah, dan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan tidak mungkin orang berdosa diselamatkan. Namun karena begitu besar kasih Allah, manusia diberi pengampunan melalui putranya Yesus Kristus. Tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Alkitab mengajarkan saksi 2-3 orang adalah kesaksian yang sah dalam Ulangan 9 ayat 15. Saat di bumi, yang memberikan kesaksian tentang Mesias, tentang Kristus adalah Yesus Kristus sendiri dalam pekerjaan-pekerjaannya. Yohanes 5 ayat 36. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus diberikan kepada semua orang
yang percaya atas penebusan Kristus. Dan itu akan membawa orang itu kemudian bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Tidak mungkin tidak ada yang bersaksi tentang keselamatan dari Kristus pada setiap orang yang telah diselamatkan. Dalam Yohanes 15 ayat 26 ditulis demikian, "Aku akan mengutus kepadamu penolong yang berasal dari Bapa. Dialah Roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Apabila Ia datang, Ia akan memberi kesaksian tentang Aku." Jadi Roh Kudus itu yang mendorong kita juga untuk bersaksi tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Di bumi di mana orang percaya tinggal, baptisan air merupakan kesaksian, tanda meterai bahwa seseorang yang dibaptis itu mengaku dan bersaksi bahwa Kristus adalah anak Allah dan juru selamatnya. Darah Kristus menjadi bukti kesaksian bahwa hanya oleh penebusan Kristus di kayu salib manusia ditebus dari kuasa dosa. Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus sebagai penolong menjadi saksi yang kuat bagi orang-orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Kesaksian Yesus tentang dirinya benar adanya. Dia berkata, "Dan Bapa yang mengutus Aku juga memberi kesaksian tentang Aku." Sedangkan Ibrani 12 ayat 1 menulis, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa kuatnya kesaksian akan iman kita yang diberikan di surga nanti. Banyak saksi, seperti kata Ibrani tadi, saksinya mengelilingi kita bagaikan awan, yaitu nabi-nabi, orang-orang suci, saudara seiman, gembala kita, malaikat. Mereka bersaksi bahwa kita pengikut setia Tuhan Yesus. Untuk itu ada harga yang harus dibayar, yaitu kesetiaan kepada Kristus. Mazmur 91 ayat 14 menulis, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku." Kita pun didorong untuk mau menjadi saksi akan Kristus, seperti yang difirmankan dalam Yohanes 15 ayat 27. Tuhan berfirman, "Dan kalian juga harus memberi kesaksian tentang Aku, sebab kalian sudah bersama Aku sejak semula." Jadi kita pun harus menjadi saksi, harus setia, sehingga kelak kita di surga akan dijamin mempunyai saksi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa besar, betapa membuat kita bahagia, karena Tuhan telah memberikan kita jaminan yang kokoh akan keselamatan kita. Kita mempunyai saksi di bumi, yaitu baptisan kita, darah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kemudian kesaksian yang sangat kuat di surga, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiganya adalah saksi, ditambah banyak saksi seperti malaikat, nabi-nabi, orang-orang suci, gembala-gembala, dan malaikat-malaikat. Betapa kita sudah mempunyai kesaksian yang sangat luar biasa. Karena itu, mari kita terus dekat, bersyukur, dan melekat
mengupayakan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas jaminan untuk kami semuanya. Kami telah mempunyai saksi di bumi maupun di surga. Terima kasih Bapa, juga banyak saksi yang akan menjadi saksi kami atas kehidupan iman kami selama ini. Karena itu, teguhkan iman kami, kuatkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami berdoa Bapa untuk berbagai-bagai pergumulan anak-anak. Tengoklah, berkatilah anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang telah selesai studi tingkat universitas dan ingin mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan tunjukkan kuasa kasih pertolongan-Mu sehingga mendapatkan pekerjaan sesuai yang mereka harapkan. Berkati semua anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka yang sudah bekerja, mengharapkan untuk mempunyai pendamping hidupnya. Mari Bapa, berkati mereka boleh bertemu calon pasangan hidupnya yang seiman, yang taat kepada Tuhan, dan kemudian akan membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menikah, mereka yang sangat merindukan anak. Mari Tuhan berkati sehingga akan menambah sukacita, kebahagiaan rumah tangga anak-anak-Mu ini. Berkatilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah yang perawatannya membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati Bapa melalui obat-obatan, melalui perawatan, dan dalam segala tindakan medis. Tuhan berkati agar boleh sehat kembali. Demikian juga mereka yang terkena Tuhan virus corona. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dalam isolasinya, boleh selesai dengan baik, boleh menjadi negatif, dan boleh kembali menjalani kehidupannya dengan baik. Berkati Bapa, berkati dalam kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Demikian juga para medis, dokter, perawat, dan sebagainya yang bertugas menangani penderita COVID-19. Tuhan beri daya tahan yang kuat sehingga memampukan tugas mereka, terutama anak-anak Tuhan. Tuhan berkati upaya-upaya vaksinasi agar berjalan merata dan semakin banyak yang mendapat vaksinasi. Berkatilah Tuhan Yesus di dalam kasih kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa berbagai-bagai pergumulan finansial, keuangan. Tuhan tolong untuk boleh mengatasi persoalan keuangan. Tuhan bukakan jalan sehingga mendapat jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan keuangan, kredit yang macet, piutang, dan sebagainya. Tuhan berkati di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk mereka yang lemah imannya, yang undur imannya, yang bimbang oleh karena penderitaan yang serasa tidak henti-hentinya, terlebih di masa pandemi ini. Mari teguhkan imannya, kuatkan imannya, beri berkat Tuhan agar boleh Tuhan merasakan bimbingan pertolongan Tuhan sehingga kuat, tabah menghadapi berbagai pergumulan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan Yesus. Dengarlah Tuhan doa kami ini, dengarlah pergumulan anak-anak yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat.